Alhamdulillah rangkaian sistem distribusi panel surya sudah jadi. Sederhananya, dalam sinar matahari terkandung energi dalam bentuk foton, dan ketika foton itu mengenai permukaan sel surya, maka elektron di dalamnya akan mengalami tereksitasi dan menimbulkan aliran listrik. Video kemarin dibahas sebelum kita merakit panel. Terlebih dahulu kita atur posisi tata letak daripada komponen-komponen yang dibutuhkan di dalam panel, karena efisiensi panel tergantung daripada tata letak pada komponen itu sendiri. Kemudian baru kita bor titik-titik yang sudah ditentukan untuk dudukan pin rail dan dudukan yang kita butuhkan sebagai tempat baut dan mur pengunci daripada komponen-komponen di dalam panel. Dan jika sudah siap, selanjutnya kita rangkai komponen demi komponen untuk distribusi panel surya. Alhamdulillah rangkaian sistem distribusi panel surya sudah jadi. Sederhananya, dalam sinar matahari terkandung energi dalam bentuk foton, dan ketika foton itu mengenai permukaan sel surya, maka elektron di dalamnya akan mengalami tereksitasi dan menimbulkan aliran listrik. Karena papan sel surya terbuat dari material semikonduktor dan berunsur silikon. Sementara silikon itu sendiri terdiri dari dua lapisan, lapisan negatif dan lapisan positif. Cara kerja distribusi listrik tenaga surya ini cukuplah sederhana. Dengan komponen utama sel fotovoltaik yang berperan menangkap energi cahaya matahari dan dirubah menjadi energi listrik. Kemudian dibantu dengan komponen pendukung lainnya seperti solar charger controller, di mana alat ini berfungsi untuk mengontrol pengisian muatan listrik pada panel surya ke aki. Adapun adanya MCB 2 pas untuk di rangkaian distribusi ini hanya untuk mod pengamanan, agar ketika terjadi arus berlebih, si MCB ini bisa memutus secara otomatis, mematikan aliran listrik yang berlebih. Dan alat pendukung lainnya adalah aki, di mana aki berfungsi sebagai media penyimpan muatan listrik dari panel surya. Lalu kemudian dari baterai kita bisa salurkan untuk beban yang bersifat arus searah seperti chargeran, LED, atau elektronik lainnya. Dan dari baterai pula kita bisa menyalurkan untuk kebutuhan alat-alat elektronik rumah tangga di rumah,
Namun, kebanyakan alat-alat elektronik di rumah itu bersifat menggunakan arus listrik AC atau bolak-balik. Lalu bagaimana caranya muatan listrik arus searah yang ada pada baterai itu bisa kita salurkan ke peralatan rumah tangga kita di rumah, sementara elektronik yang ada di rumah kita bersifat muatan listrik arus bolak-balik. So, kita membutuhkan alat pendukung lain seperti power inverter yang merubah arus searah menjadi arus bolak-balik dengan tegangan umumnya 220 volt. Dan alat ini sangat cocok untuk kebutuhan instalasi yang ada pada rumah, karena dengan menggunakan inverter yang mengubah menjadi arus listrik AC 220 volt ini sesuai dengan arus listrik pemerintah, sehingga kita bisa membuat pola listrik hybrid yang menggabungkan listrik pemerintah dengan solar home system, dan hasilnya tentu menghasilkan output yang bisa kita manfaatkan seperti menyalakan lampu, menghidupkan pompa, menyalakan kipas, dan menyalakan barang-barang elektronik lainnya yang ada di rumah. Karena arus sudah berubah sesuai arus listrik pemerintah atau PLN. Dan khususnya di rangkaian distribusi panel surya ini, saya akan coba memaksimalkan daripada solar charger controller itu sendiri, karena di dalamnya solar charger controller memiliki part atau soket-soket yang bisa kita gunakan untuk kebutuhan arus DC. Untuk itu tetap tonton video selanjutnya di next video. Oke, bye bye.